Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga Dusun 2 Desa Karangwaru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara dihebohkan dengan babi hutan milik warga setempat Reno. Meski tidak ada beda dengan babi hutan lainnya, warga penasaran dengan cerita yang disampaikan Reno awal mula bertemu babi tersebut. Kini babi hutan tersebut dipertontonkan di halaman rumah Reno. Puluhan warga berbondong-bondong mendatangi halaman rumah Reno. Warga ingin melihat langsung keanehan babi hutan yang kini dikandangkan di halaman rumah warga Dusun 2, Desa Karangwaru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pemilik babi hutan, Reno, menjelaskan hewan berkaki 4 ini ditemuinya saat mengambil air di salah satu sumber mata air tidak jauh dari rumahnya. Saat itu, babi berukuran tubuh dewasa ini mendekatinya dengan kondisi lemah. Meski sudah diusir, babi tersebut terus membuntutinya hingga sampai ke rumah. Lantaran kasihan dengan kondisi babi hutan ini, Reno pun merawatnya dan dikandangkan tepat di halaman rumahnya. Dia juga mengaku tidak memiliki keanehan, hanya saja mata babi dinilai mirip seperti mata manusia. Aku mandi, kan? Aku ke ikilir kan, hanya nak ke tempat jalan besar kan, nanti ketemu dengan dia kan. Nah, jadi disul aku kan ke bawah, kan kasihan kalian. Kalau aku tidak bisa nyelamatkan, mungkin orang lain aku dikapa apa selainnya kan. Jadi ini kan alhamdulillah aku nyelamatnya kan. Mungkin dia kan minta tolong juga kan. Jadi disul kau dari sini terus aku pecah dengan tali. Sampai Sementara itu, istri Reno, Sukmawati, bercerita saat suaminya membawa babi ke rumah, dia bermimpi mendapatkan tepung dan satu botol berisi serbuk. Dalam mimpi itu juga, seseorang meminta agar barang tersebut segera dibuang karena beracun. Saat dibuang ke dalam air tersebut mendidih dan tangan terasa panas. Dia pun mengaku babi hutan yang dibawa oleh suaminya tersebut hanya mau makan nasi, susu, dan air putih. Saat tidur pun babi hutan ini harus dikasih bantal. Terpisah, Kepala Kemenak Muratara Haji Ikhlas Baijuri mengatakan babi bisa jinak dimungkinkan karena peliharaan orang lain yang lepas di hutan. Oleh sebab itulah dia meminta kepada pemilik babi untuk kembali melepas ke hutan agar bisa berkeliaran di hutan. Bapak Ibu yang kami hormati, menanggapi masalah viral yang ada di Kabupaten Musirawas Utara mengenai babi, kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara memberikan pernyataan. Yang pertama, babi itu jinak, kemungkinan babi itu peliharaan orang lain dan peliharaan itu lepas. Kalau barang yang dipelihara, binatang yang dipelihara pasti jinak. Pada saat lepas, maka babi itu menjadi jinak. Kami menghimbau kepada yang punya babi untuk melepas babi itu ke hutan. Biarlah mereka berkeliaran di hutan. Tak hanya itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendatangi dan mengunjungi babi hanya untuk meminta rezeki atau mengobati penyakit karena menjurus kepada kesyirikan. Himbauan yang kedua untuk masyarakat semuanya, terkhusus masyarakat Kabupaten Musirawas Utara, untuk tidak mengunjungi dan mendatangi babi itu. Apalagi meminta kepada babi rezeki dan minta untuk mengobati penyakit. Karena mintalah kepada Allah, berpeganglah kepada Allah. Tidak ada selain itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, palpres.com. Pemirsa, banyak cara dilakukan umat muslim dalam merayakan Hari Raya Anak Yatim atau 10 Muharram. Seperti yang dilakukan Ikatan Remaja Masjid Iryadul Umam yang ada di Komplek Taman Sasana Patra. Mereka menyambut Hari Raya Anak Yatim ini dengan menggelar pawai obor. Berikut liputannya. Beginilah suasana kemeriahan dalam menyambut peringatan 10 Muharram 1442 Hijriah. Puluhan warga mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua menggelar pawai obor untuk menyemarakan Hari Raya Anak Yatim. Pawai obor ini diselenggarakan oleh Ikatan Remaja Masjid Iryadul Umam yang ada di Komplek Taman Sasana Patra dan Patra Abadi bersama warga Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju. Pawai obor sendiri dimulai dari halaman masjid dan berjalan kaki mengelilingi komplek TSP. Selama pawai berlangsung, mengundang warga lain dengan mendokumentasikan melalui kamera ponsel. Ketua Irma Iryadul Umam, Ahmad Dhani Setiawan mengatakan, kegiatan pawai obor baru dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan hari besar keagamaan.
Di samping itu, dia menegaskan tanggal 10 Muharram merupakan puncak terbebasnya para nabi dan rasul dari sejumlah persoalan yang dialami. Alhamdulillah untuk antusias warga di Kompleks Taman Sasana Patra sangat antusias, baik daripada saat proses tausiah, proses pawai obor, masyarakat Kompleks Taman Sasana Patra sangat berantusias meriahkan peringatan Tahun Baru Islam ke-1442 Hijriah. Reporter dan juru kamera Firdaus, Polres.com. Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Palembang fokus membangkitkan pelaku UMKM dengan memanfaatkan digitalisasi. Salah satu strategi yang dilakukan yakni mengintensifkan seminar online dengan topik membangkitkan usaha pelaku UMKM. Perekonomian menjadi sektor utama yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk membangkitkan para pelaku usaha mikro kecil menengah, Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Palembang fokus membantu dalam pemanfaatan digitalisasi. Hal ini ditegaskan Wawi Susanto usai dilantik menjadi Ketua Umum AMA Chapter Palembang melalui Zoom meeting oleh BPP Ketua AMA Indonesia Suhartono Chandra. Pelantikan sendiri disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu belum lama ini. Wawi menjelaskan semua sektor usaha mengalami penurunan karena COVID-19 dan hanya beberapa yang tetap survive seperti di bidang teknologi. Dengan kondisi ini, pihaknya mencanangkan program kerja ke depan akan lebih banyak berkaitan seminar melalui online dengan topik yang menarik untuk membantu dunia usaha bangkit kembali. Jadi sekarang ini karena masa pandemi, kita juga dilantiknya makanya lewat virtual. Yang tadinya harusnya kita di bulan Maret itu sudah dilantik, tapi karena masuk masa pandemi, mau nggak mau kita dilantiknya melalui virtual. Nah, untuk program kerjanya sendiri nanti ke depannya, mungkin kita akan lebih banyak yang berkaitan dengan manajemen ya. Ini mungkin kita juga akan coba buat seminar atau pelatihan, karena di masa pandemi ini kan semua hanya cuma bisa lewat webinar, kita nggak bisa tatap muka gitu. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Hermanderu berharap AMA bisa berkontribusi membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Polres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 4 Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja menggelar silaturahmi bersama masyarakat Palembang di Kota Pagaralam akhir pekan lalu. Dalam acara tersebut sekaligus juga melakukan pengukuhan guguk Pagaralam Palembang Darussalam yang berlangsung di Masjid Agung Kota Pagaralam. Sultan Mahmud Badarudin atau SMB 4 Jayawikrama RM Fawaz Diraja SHMKN menggelar silaturahmi bersama masyarakat Palembang di Kota Pagaralam akhir pekan lalu. Dalam acara tersebut sekaligus juga dilakukan pengukuhan guguk Pagaralam Palembang Darussalam yang berlangsung di Masjid Agung Kota Pagaralam. Dalam guguk atau Kampung Pagaralam Palembang Darussalam, Ketua Guguk dijabat oleh Temenggung Haji Helmi SEMM. Atas kita Sri Paduka yang mulia Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Fawaz Diraja, Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam, untuk membacakan maklumat pengukuhan guguk. Bismillahirrahmanirrahim. Kesultanan Palembang Darussalam. Maklumat Sultan Palembang Darussalam, nomor Kesultanan Palembang Darussalam, ×2 Piagam Guguk, _4/001/8 Romawi, _2020. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, bertempat di negeri Palembang Darussalam, dikukuhkan nama serumpun anak negeri Palembang Darussalam dengan nama Guguk Pagaralam Palembang Darussalam. Alamat Pagaralam Negeri Palembang Darussalam. Sementara SMB 4 menegaskan pihaknya berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Palembang Darussalam, salah satunya dengan mengukuhkan guguk Pagaralam Palembang Darussalam.
Nah, kami di sini Sulang Palembang Darussalam ingin menghidupkan kembali budaya-budaya kita yang ada, tetap melestarikannya. Memang mungkin karena keturunan jadi tanggung jawab kami. Kami juga sebenarnya ingin jadi biasa baik, tapi ini jadi keharusan leluhur yang sudah mungkin keturunan ini kewajiban kita generasi penerus, ya kan? Kalau bukan kami, siapa lagi yang meneruskan melestarikan budaya ini? Siapa lagi? Mungkin kemudian cukup Palembang ini hilang. Makanya buku-buku ini kami bentuk kembali, kelompok-kelompoknya ini kita hidupkan kembali. Bukan apa? Supaya kita ini bisa menghidupkan kembali suku Palembang. Sedangkan Ketua Guguk Pagaralam Palembang Darussalam, Temenggung Haji Helmi berjanji menjalankan amanah yang diemban dan secara bertahap bersama semua pihak akan mewujudkan pusat kegiatan Guguk Pagaralam Palembang Darussalam di Masjid Agung Pagaralam. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.